Masa kecil saya itu ya boleh dibilang mungkin manusia mayat yang berjalan ya. Dia sudah merasa hidup tidak ada gunanya. Maka dia sudah tidak berpikir lagi soal mati dan hidup. Selalu berpikir tunggu waktu. Felix Musa Ahas, atau sering dikenal Pak Felix, adalah CEO sekaligus Direktur Utama Bandung Utama Group. Di balik perkembangan pesat bisnisnya, siapa sangka pria kelahiran Wakal 3 Juni 1972 ini mengalami masa kecil yang sedih, menyayat hati. Dan kisah-kisah itu tidak banyak orang yang mengetahuinya. Masa kecilnya harus menerima perlakuan dijauhi dan diolok karena sakit yang dialaminya kala itu. Sekarang saya sudah ada bersama Pak Felix. Selamat sore kakak. Jadi semoga sehat selalu dan mohon izin untuk buka masker karena siap kita sudah vaksin dan sebagainya. Aman. Di balik Bandung Utama Group adalah kakak Felix. Dan mungkin tidak semua orang juga tahu tentang bagaimana masa kecilnya kakak Felix. Apakah niat untuk menjadi wirausaha ini sejak kecil atau kapan, atau apakah ada hal lain maksudnya yang orang tidak tahu tentang masa kecilnya kakak Felix? Jadi senang sekali ketika kakak Felix bisa menceritakan pengalaman masa kecilnya di Indo Bineka TV. Masa kecil saya itu ya boleh dibilang mungkin manusia mayat yang berjalan ya. Karena sejak lahir saya sudah mengalami penderitaan, itu pendengarannya terganggu dan sering sakit-sakitan. Dan mungkin dalam keluarga, selain saya orang yang paling sedih dalam keluarga hidupnya karena harus berhadapan dengan penyakit yang dideritanya, itu sakit telinga dengan tuli. Dan juga keluarga pun selalu mendisposisikan saya karena maaf ini bau tau. Karena kuping saya dua-duanya itu keluar nanah yang tidak pernah henti itu. Dan mungkin juga ada kesan bahwa dalam keluarga saya itu nakal, bukan karena nakal asli sebetulnya, itu karena dia sudah merasa hidup tidak ada gunanya. Maka dia sudah tidak berpikir lagi soal mati dan hidup. Selalu berpikir tunggu waktu. Itu bahkan paling kerdil ya saya sendiri. Waktu saya pergi daftar ikut sekolah pun 2 kali saya disuruh pulang atau diusir oleh guru saya sendiri. Tapi dengan perjuangan keras ibu saya, ya dia antar saya kembali menghadap kepala sekolah sambil bawa tuak untuk kepok. Sampai mama saya bilang dia pasrah bahwa marangkong bodok entah mana kelas bone. Akhir 2 kali saya ditolak, 2 kali itu juga mama saya mengantarkan kembali saya ke sekolah. Dan yang terjadi, saya tidak banyak teman. Dan pasti saya dijauhi. Selain karena saya tuli tadi, dan bahkan guru pun kesal dengan saya akibat kebodohan saya karena tuli tadi. Dan juga ruangan menjadi tidak nyaman karena saya itu tadi bau, saya punya kuping ini. Itu maka orang-orang sekampung saya, teman-teman sekolah saya pun tidak pernah menyangka kalau hari ini saya bisa seperti ini. Dan hidup yang namanya tekanan, dikucilkan, terus diolok, ya sebetulnya saya sudah kebal sejak kecil. Itu persisnya berapa tahun saya mengalami itu saya tidak tahu. Tapi saya tahu sejak kecil saya sudah mungkin waktu itu hidup saya ditakdirkan menjadi orang tuli dan berpenyakitan. Dan sering sekali hampir ditabrak sama kendaraan akibat pendengarannya itu. Maaf dalam keluarga berapa orang?
Saya keluarga dari 9 bersaudara. 9 bersaudara, saya anak yang keempat. Dan mulai hentikan mulai saya sembuh itu justru pada saat saya merantau dan ditolong oleh orang tua angkat saya itu operasi ke telinga di Kupang. Dengan kondisi waktu itu SD, SMP dan sampai ke operasi lebih bisa SD yang notabene ditolong dan juga tetapi kakak tetap lanjutkan sampai selesai di situ. Lanjut itu tadi karena orang tua saya ya didikannya dia keras dan saya itu tadi apa ikutin saja, hidup dalam kepasrahan. Jadi yang namanya saya bersahabat dengan penyakit itu ya sudah lama. Itu Dengan kondisi kakak waktu itu masih dijauhi, Iya. di ruangan kelas juga, kondisi dalam tanda petik tidak nyaman, bahkan kurang teman. Tapi dengan penuh kesabaran kakak tetap menyelesaikan pendidikan Iya. SD itu dengan kondisi seperti itu juga. Di SMP pun saya masih mengalami sakit yang sama. Artinya itu yang luar biasa. Dan sampai hari ini setelah saya sembuh dari sakit penyakit itu, dari penyakit ke nanah kuping dengan pendengaran itu hanya satu kuping saya berfungsi. Tapi puji Tuhan normal seperti orang pada umumnya dari pendengarannya. Dengan kondisi seperti itu waktu SD dan tetap bertahan dan bersabar sehingga sampai di operasi Tahun 90 itu di Kupang. di Kupang operasi. Dan saya waktu itu sudah merasa bahwa hidup saya sudah berakhir karena saya dengar dari orang tua angkat waktu itu 3 hari saya itu tidak sadarkan diri waktu penyembuhan kuping ini. Dan badan saya kering, krempeng sekali. Dan saya berusaha bersurat pertama kali dari Kupang ke orang tua itu, mereka balas dengan berlinangan air mata. Karena mereka tahu kondisi perginya itu bukan sehat seperti biasanya. Wajar kalau mereka itu pernah menyatakan bahwa saya sudah tidak ada lagi karena lama tidak mendengar beritanya. Tapi sudah disyukurkan waktu saya pulang pertama kali tahun 96 kalau saya tidak salah. Syukuran besar-besaran, anak yang hilang dan anak yang sudah mati ya hidup dan pulang kembali. Itu. Dan semua pada terharu dengan tersedih. Sampai saat ini Kakak Felix mungkin masih ingat kata-kata atau pesan kedua orang tua yang selalu menguatkan Kakak Felix sejak pergi merantau hingga saat ini. Keselamatan saya selama perjalanan, hanya ingat kata bapak saya saja. Waktu itu lagu itu entah sudah ada atau belum, tapi belakangan saya ingat lagu itu sudah. Dulu bapak saya bilang, kalau kamu kemanapun pergi, kamu kalau lihat yang di bawah kamu itu adikmu, lihat yang di atas itu kakakmu, lihat yang lebih tua itu orang tuamu. Maka kamu perlakukan hidupmu seperti kamu melihat adikmu, lihat kakakmu, lihat orang tuamu. Itu adalah keselamatan jalan hidup kamu sendiri. Lalu ada bahasa Manggarai, saya tidak bisa terjemah ke bahasa Indonesianya. Nekal lagi alu boto paung itu laut, nekal pakas boto alalata. Itu hanya saya ingat kata-kata itu bahwa keselamatan itu ya ketika kamu tidak membuat orang lain itu susah atau sengsara atau marah. Ya maka itu dalam keselamatanmu sendiri. Dan itu saya pakai. Walaupun saya dicaci maki, dimarah juga, ya saya tetap ikhlas menerimanya dengan tetap bekerja melakukan sesuatu yang baik. Ketika mengingat kembali masa-masa kecil itu SD atau SMP dan sebelum operasi itu kan banyak diolok segala macam bahkan dijauhi, bersyukur dengan pengalaman itu atau justru aja? Saya bersyukur karena masa hidup saya sejak kecil sampai masa-masanya saya mulai dikenal banyak orang, itu saya tahu bahwa Tuhan itu ada. Saya hidup itu karena mujizat Tuhan saja. Saya tahu bahwa Tuhan itu benar adanya dan umur tidak bisa diukur dengan sakit yang dideritanya.
Kalau dilihat dari umur, kalau kayak dulu itu zaman sekarang setiap hari ke dokter, mungkin saya sudah lama divonis mati. Tapi saya bisa hidup karena mujizat itu saya percaya. Karena penyakit kuping yang saya alami itu bukan sembarang. Karena napas saja bisa keluar lewat kuping waktu itu. Saya makan nasi keluarnya lewat kuping. Saya bersin keluarnya isung ingus itu lewat kuping. Itu. Bahkan saya bersin pun sempat keluar makanan itu bukan lewat mulut, tapi lewat hidung. Itu. Bahkan kalau saya makan kebanyakan, apalagi yang berbau cairan, sebagiannya masuk ke perut, sebagiannya keluar kuping. Makanya saya hidup mujizat. Maka saya sampai hari ini pun bahwa sangat percaya sekali bahwa karya Tuhan dalam perjalanan hidup saya itu, seberat apapun tekanan yang saya hadapi sampai hari ini, seberat apapun persoalan yang saya hadapi, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan jalan hidup saya, walau secara harfiah saya hidup tertekan. Baik kakak, sampai sejauh ini mungkin ada hal yang mau disampaikan teristimewa untuk kedua orang tua dan untuk Bapak Holly. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua almarhum orang tua saya, mama saya dan bapak saya. Saya terima kasih kalau dulu saya tidak hidup seperti itu, perjalanan hidup tidak dibawa didikan yang keras, yang mungkin saya tidak seperti hari ini. Saya tahu waktu itu saya benci sama bapak, saya benci sama mama. Karena apa? Karena saya diperlakukan berbeda dengan yang lain. Tapi kalau mama dan bapak dulu tidak mendidik saya keras, mungkin saya tidak sesukses seperti hari ini. Waktu itu saya benci sama bapak dan mama, tapi saya hari ini bahwa bapak dan mama adalah Tuhan yang lihat yang saya alami dan lihat di dunia ini. Saya tahu bapak mama bukan berarti tidak berusaha untuk merawat saya, tapi keterbatasan bapak dan mama untuk merawat saya. Lalu saya juga berterima kasih kepada kakak saya sulung. Kalau dulu kakak tidak memperlakukan saya dengan keras, bahkan tidak mengusir saya, mungkin saya tidak ada di Bandung dan mungkin kita tidak akan ketemu. Ketika kita tidak saling baku cocok, saya berjuang bagaimana caranya suatu kekerasan, suatu sakit hati dan dendam berubah menjadi lemah lembut dan kasih sayang. Dan itu terwujud. Saya pulang, saya rangkul KE dan semua keluarga, kita bersama-sama membangun ekonomi rumah tangga kita, saling mendukung dalam suka dan duka. Keberhasilan kita bukan karena kehebatan saya dan semua, tetapi karena kerasnya hidup kita pada saat itu. Terima kasih juga semua kepada adik kakak saya yang sudah memperlakukan saya dengan segala caranya, bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu memang harus diedit, harus diolok, harus dihina, harus dicaci maki, karena dia akan makin kuat dan bangkit menunjukkan kalau dulu keluarga, saudara dan orang tuaku tidak memperlakukan saya dulu seperti itu, mungkin saya tidak sesukses seperti hari ini. Jadi hinaan itu berubah menjadi berkat, berubah menjadi rahmat bagi saya, bukan malah petaka. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar saya, Bapak Darius Odus dan Mama Kristina di Kampung Wakal Cibal, Manggarai. Dan semoga Bapak dan Mama di alam baka sana hidup bahagia dalam surga dan mendoakan kami yang sedang berziarah di dunia ini. Untuk kepada orang tua angkat saya, Bapak Holly, Bapak, saya tidak bisa balas kebaikan Bapak sehingga saya bisa berhasil seperti ini. Dan saya tidak sempat membalas memang, karena di saat karir saya naik, Bapak sudah jadi tiada. Perjuangan Bapak itu sangat luar biasa. Semenjak mulai di Labuan Bajo,
Dan waktu itu sampai di Kupang pun Bapak khawatir. Saya tahu waktu itu Bapak membantu saya bukan karena cinta, bukan karena saya, tetapi karena takut kalau saya mati di Kupang, Bapak harus menanggung resikonya. Maka Bapak Olit dengan segala daya upaya waktu itu merawat saya hingga saya sembuh. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tahu pada saat itu saya tidak suka dengan Bapak dan keluarga, karena saya diperlakukan secara tidak adil menurut saya waktu itu. Tapi di kemudian hari, saya baru sadar bahwa didikan Bapak itu yang akan menyelamatkan saya, sehingga hari ini saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya mohon maaf Bapak atas perilaku dan keburukan saya pada masa kita hidup bersama. Terima kasih untuk segala ilmunya, baik ilmu batinnya, ilmu dagangnya, ilmu relasinya, dan terima kasih Bapak sudah mengantar saya keliling Indonesia dari Sabah sampai Merauke, mulai dari Papua Nugini sampai Aceh. Terima kasih banyak Bapak. Ilmu dagang yang Bapak terapkan ke saya, itu saya bagikan kepada semua orang yang saya jumpai di alam ini. Dan juga wasiat Bapak atau amanah Bapak dulu ketika terakhir di perjumpaan, saya bilang bahwa Bapak saya tidak sanggup membalas kebaikan Bapak. Lalu Bapak bilang, ketika kamu berada di mana saja, kamu perhatikan saja adik-adik angkatmu ini. Ketika kamu melihat orang Bandung, perhatikan mereka. Dan ketika kamu kemanapun, jangan melihat orang itu dari suku, ras, dan agamanya. Perlakukan mereka, yang kamu lihat adalah manusia itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah wasiat dan nasihat yang tidak pernah lupakan sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapak Olit. Semoga Bapak di alam baka sana bisa hidup berdamai dengan Tuhan di surga dan menjadi pendoa bagi kami yang masih hidup. Terima kasih Bapak atas jasanya. Terharu dengan cerita ini, dan saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih banyak untuk kesediaan Kak Felix dan juga kesempatannya di tengah kesibukan dan juga cerita-cerita inspiratif ini. Sekian dan terima kasih. Saya merantau kurang lebih 25 tahun di Bandung, Jawa Barat. Pergi tahun 89, pulang tahun 2014. Menetapnya 2014, menetap di Manggarai. Awal-awalnya memang banyak yang tidak terima ya. Iya. Dan secara logika itu tadi tidak masuk akal.